pahala yang kita dapatkan, yang jadi tabungan kita kelak di hari kiamat. Nah, yang kedua, contoh lainnya yang kecil, misalnya adab tidur, ya kan? Nah, ini banyak di antara kita nih kalau tidur we langsung ya. Ada bantal langsung baring itu, tanpa baca doa dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah kecapean kerja. Nah, jadi membaca doa sebelum dan sesudah bangun tidur. Ini sunnah. Sunnah sederhana tapi sangat bermakna. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika hendak tidur, kita mesti membaca doa, ya, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita tidur tidak ada yang tahu apakah kita nanti bangun atau tidak. Makanya ketika kita mau tidur tuh bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Jadi kalau kita sudah na'udzubillah ya, meninggal dalam tidur, kita sudah menyebut nama Allah. Maka insya Allah kita digolongkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena kita sebelum tidur sudah menyerahkan diri kita kepada Allah SWT. Dan ketika bangun tidurnya, maka kita juga bersyukur kepada Allah SWT dengan doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan, menghidupkan lagi daripada kematian tadi. Nah, kan tidur itu mati, setengah dari kematian. Dan Allah bangunkan kita lagi, ya. Nah, ini luar biasa jemaah sekalian. Jadi, bagaimana sunnah ini mengajarkan rasa syukur dan kesadaran kepada kita bahwa hidup kita ini hanyalah titipan dari Allah. Ya. Kita tidak punya kuasa dengan diri kita. Nah, di mana letaknya tidak kuasa? Ketika tidur itu tidak punya kuasa kita, ya kan? Tidak punya kuasa. Terserah Allah. Ketika itu kamu mau bangun, dibangunkan Allah atau tidak, itu kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, contoh lainnya, sunnah Nabi dalam keseharian kita adalah masuk kamar mandi. Nah, adab ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi kita diajarkan, ya kan? Ketika masuk dengan kaki kiri kanan, Bu? Kiri. Nah, ya. Nah, masuk kaki kiri sambil baca doa. Atau baca doa di depan pintu kamar mandinya dulu. Nah, bisa juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, itu diajari Nabi. Masuk kamar mandi. Ada adabnya. Berlindung daripada gangguan jin laki-laki dan perempuan. Kenapa Rasulullah mengajarkan itu? Karena tempat bersarangnya jin ada di kamar mandi. Makanya Bapak Ibu, ya, hati-hati kalau masuk kamar mandi, ya. Apalagi buang air panas. Nah, jangan buang air panas kamar mandi. Apalagi masak mie, kan habis masak mie, airnya dibuang di kamar mandi. Khawatirnya nanti jinnya terganggu, kepanasan dia marah nanti. Nah, Bapak Ibu diganggunya, ya. Nah, diganggunya nanti dibuatnya lah kesurupan, dibuatnya macam-macam, ya. Nah, itu jin. Makanya kita berdoa kepada Allah agar ketika masuk kamar mandi itu kita dilindungi. Ketika kita baca doa, baca bismillah, baca doa tadi, maka pandangan jin terhadap kita akan terhijab, tertutup. Nah, dia tak bisa lihat kita. Nah, ya, tidak bisa melihat kita. Tapi kalau kita dah baca doa, kita mandi kamar mandi, misalnya ibu-ibu dah pakai baju, nampaklah jinnya. Nah, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contoh kecil yang mesti kita lakukan. Kemudian keluar kamar mandi, ya kan? Dengan kaki kanan sambil membaca ghufranaka, doa yang pendek, ghufranak. Nah, bisa juga, ya. Ada yang panjangnya juga ada. Nah, ini salah satu juga yang mesti kita pahami, ya, mesti kita lakukan. Kemudian contohnya lagi apa? Senyum. Nah, senyum ini juga sunnah keseharian senyum. Ya. Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah bagimu. Nah, maka jamaah sekalian, tidak semua sedekah itu harus dengan materi, dengan harta, dengan uang, tidak mesti. Ya.
Sedekah juga bisa dengan senyuman, senyuman yang tulus, ya, yang ikhlas, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai sedekah. Ya. Maka pasang wajah rahmah dengan saudara, dengan tetangga. Ini dah gara-gara ada masalah di rumah, dengan tetangga kelihatan wajah masalahnya itu, ya. Nah, cemberut gitu, ya. Walaupun kita ada masalah banyak, Bapak Ibu, tetap saja jangan tampakkan wajah masalah kita itu, ya. Tetap saja tersenyum walaupun kita masalahnya besar sekalipun. Ya, kenapa? Karena inilah yang diajarkan Nabi, ya, bahwa wajah yang ramah itu insya Allah hatinya akan selalu lapang. Walaupun dalam hal ekonomi dia kekurangan, tapi hati yang lapang ini tidak ada jualannya. Ya, banyak orang yang dia kaya raya, hartanya banyak, tapi hatinya sempit, merasa kurang saja. Tapi betapa banyak juga orang-orang yang hidupnya pas-pasan, ya, rumahnya ngontrak, kerjanya ya serabutan, tapi hatinya lapang. Kenapa? Karena dia menjalani kehidupan ini dengan ikhlas. Ini sunnah Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Belum lagi contoh yang lainnya adalah adab makan dan minum. Nah, ini juga. Nah, ini hal-hal kecil yang diajarkan Nabi, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Nabi mengajarkan kita makan dengan tangan kanan. Coba jujur, banyak ada di antara kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Rasulullah mengatakan, jangan kamu makan dengan tangan kanan dan tangan kiri. Jangan kamu makan dengan tangan kiri. Ya, kenapa? Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, ini kan sunnah Nabi yang sudah kita ketahui sebenarnya. Tapi kadang-kadang sunnah ini kita remehkan. Ya, sunnah ini kita abaikan. Bahkan dalam hadis yang ini dikatakan, la tashrabu wa ya'kulu qa'iman. Jangan kamu makan dan minum sambil berdiri. Jangan kamu makan dan minum sambil berdiri. Ya, makan tegak kalau bahasanya, ya. Apalagi jalan-jalan. Nah, ini makan sambil jalan. Ya kan? Nah, ini sunnah yang mesti kita ketahui, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Ya. Dan jangan lupa dengan tangan kanan sunnahnya, kemudian baca bismillah, baca doa. Ya, ketika kita baca doa, maka syaitan pun dia tidak akan ikut dengan makan dengan kita. Ya, dia tidak bisa makan dan minum dengan kita. Nah, ini sunnah yang diajarkan Nabi. Sederhana tapi luar biasa, ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa ternyata sunnah Nabi itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, betul tak? Ya, tidak sulit, tidak berat, ya. Insya Allah mudah dilakukan. Nah, kalau kita biasakan sunnah-sunnah kecil ini, maka insya Allah Allah pun akan memudahkan kita, ya, untuk istiqomah dalam sunnah-sunnah yang besar, ya, dari senyum, salam sebelum tidur dan sebagainya tadi. Semua itu adalah bagaimana cara kita meneladani dan menjaga amalan kita agar tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu yang pertama, sunnah. Yang kedua adalah kebiasaan atau tradisi. Apa itu kebiasaan? Nah, kebiasaan itu adalah hal-hal yang berkembang, yang hidup dalam masyarakat kita. Apa contohnya? Adat istiadat, budaya, ya, yang tumbuh terus dari generasi ke generasi, dari datuk kita dulu, orang tua bapak kita, ke kita, ke anak kita dan seterusnya. Ya. Nah, terkadang nih banyak orang yang bingung, Ustaz, apakah adat ini boleh, Ustaz? Apakah tradisi ini boleh, Ustaz? Apakah tradisi ini salah, Ustaz? Nah, ini yang yang mesti kita ketahui agar nanti kita melakukan hal itu ternyata kita anggap baik, ternyata salah. Nah, ini yang kita tidak inginkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena al aslu fil muamalah, ya, ibahatun hatta yadulla dalilun. Hukum asal muamalah itu adalah boleh. Nah, hukum asalnya, ya. Hukum asal muamalah itu adalah boleh sampai hatta yadulla dalilun, ya, sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, jadi ingat, asalnya boleh muamalah. Ya, muamalah itu artinya
hablum minan nas, ya, berhubungan dengan manusia. Ya. Karena Islam, jamaah sekalian, adalah agama yang seimbang. Agama yang dia tidak menolak adat istiadat, tidak menolak tradisi, tidak menolak kebiasaan masyarakat, selama, catatannya, selama adat itu, kebiasaan itu, tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, bahkan kebiasaan yang baik bisa menjadi sarana kita untuk menambah pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ambil contoh misalnya kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita, ya. Kita ambil beberapa contoh saja, tidak banyak. Pertama, gotong royong. Nah, gotong royong, ya kan? Di zaman Nabi ada tidak gotong royong? Mungkin ada, tapi namanya bukan gotong royong, ya kan? Gotong royong. Nah, di banyak kampung, terutama di Indonesia, ya kan, di masyarakat kita ini, maka ada namanya tuh kabinet gotong royong, ya kan? Apalagi dengan istilah gotong royong, kan? Nah, Indonesia ini memang terkenal dengan tradisi gotong royong, membersihkan lingkungan, ya, bersihkan masjid, ya kan, membantu tetangga yang sedang hajatan, membangun fasilitas umum. Ini kan gotong royong semua, ya kan? Nah, jamaah sekalian, kalau kita lihat, ini tidak ada contoh dari Nabi langsung dalam bentuk seperti buat desa, gitu ya, kota, ya. Tapi nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam. Ya. Kan gotong royong itu sama, kalau bahasanya itu tolong menolong, ya, tolong menolong dalam kebaikan, ya kan? Nah, ini kan dalam Al-Quran Allah katakan surah Al-Maidah itu wa ta'awanu alal ismi alal birri wa taqwa, ya kan? Nah, tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam keburukan. Jadi gotong royong itu baik. Nah, ini kebiasaan baik. Bahkan dia berpahala, ya. Kenapa? Karena saling tolong menolong. Nah, kemudian contoh lainnya yang ada di masyarakat kita adalah acara syukuran, hajatan. Hajatan itu dengan makan bersama, ya kan? Makan bersama. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Contoh misalnya kalau ada anaknya lahir, ya, kelahiran anak, ya kan? Ada yang bikin syukuran, ya kan? Cukuran kalau bahasanya, kan? Nah, cukuran. Nah, ada juga yang tasyakuran rumah baru, ya kan? Nah, kalau ada yang menikah, ada hajatan, ya kan, buat hajatan, diakhiri dengan makan bersama. Nah, ini semua adalah tradisi-tradisi kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Kemudian ada juga ketika ada yang meninggal, yasinan, termasuk di dalamnya, ya kan? Yasinan. Yasin itu bukan ibadah. Ingat, yasin itu adalah tradisi. Nah, kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik. Nah, ini semua tradisi kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Jamaah sekalian, sekali lagi saya sampaikan, selama acaranya diisi dengan hal-hal yang baik, dengan doa, dengan zikir, makan bersama, tidak ada keyakinan bahwa itu adalah ibadah khusus yang mesti diwajibkan, maka ini termasuk kebiasaan baik. Nah, jadi yasinan juga itu kebiasaan. Kalau tidak punya duit misalnya, cuma Ustaz, ya tidak mampu, jangan dipaksain. Nah, tahan berutang, nah itu tidak boleh. Ini kan berutang sana sini. Nah, ini yang tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai memberatkan, ya, memberatkan. Ya. Jadi Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT banyak caranya, ya, banyak caranya, tidak harus sama di semua tempat. Nah, tapi itulah kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Nah, kemudian contoh yang lainnya misalnya silaturahmi keluarga di hari raya, ya kan? Nah, ini juga setiap Lebaran kita punya kebiasaan apa? Saling kunjung mengunjungi, ya kan? Datang ke rumah tetangga. Sudah datang, nanti dia enak pula kita datang balik, kan? Nah,
datang juga, ya kan? Nah, ini kebiasaan yang sangat baik. Kemudian saling memaafkan. Kenapa Ustaz maafnya lebaran? Mungkin hari lain tidak ada waktunya. Pas lebaran, nah, momen yang pas, gitu ya. Bahkan ada yang mudik ke kampung halaman. Nah, ini adalah sejalan juga dengan sunnah Nabi, ya. Nabi sangat menekankan menjaga hubungan silaturahmi ini, ya. Bahkan Rasulullah mengancam orang-orang yang memutuskan silaturahmi maka dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, oleh sebab itu ini kebiasaan baik. Walaupun dia bentuknya adat istiadat, kebiasaan, tapi semangat silaturahim sejalan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh yang lainnya adalah saling memberi hadiah, ya, memberi hadiah atau memberi makanan, ya kan? Nah, di beberapa daerah kalau acara masyarakat biasanya suka bawa oleh-oleh, buat tangan, ya. Nah, ini juga kebiasaan baik karena Rasulullah mengatakan bahwa tahabu, ya, salinglah memberi hadiah maka kalian saling mencintai. Nah, ini jamaah sekalian rahmati Allah, contoh-contoh yang bisa kita lihat. Jadi tidak semua kebiasaan tradisi itu salah, walaupun memang ada yang salah gitu, ya. Nah, selama sekali lagi kebiasaan itu tidak dianggap ibadah khusus yang wajib, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Bahkan dia mendukung nilai Islam maka boleh diteruskan dan bahkan harus dilestarikan. Karena sekali lagi Islam ini adalah agama rahmat, bukan agama yang menolak budaya. Nah, hanya saja budaya harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Jangan sampai budaya lebih diutamakan daripada sunnah. Nah, jadi jamaah sekalian, sunnah itu jelas sumber hukumnya, ya, dari Nabi. Sementara kebiasaan itu, tradisi itu lahir dari kebiasaan atau tradisi masyarakat. Nah, kalau kebiasaan tidak bertentangan dengan sunnah, maka boleh dilakukan. Tapi kalau kebiasaan itu menggeser atau mengganti sunnah itu sendiri, maka disinilah kita harus berhati-hati, ya, terhadap kebiasaan tersebut. Kenapa ini penting? Karena terkadang ada orang yang terlalu sibuk menjalankan adat, tradisi, sampai lupa bahwa sunnah itu lebih utama. Atau bahkan tanpa sadar, tradisi itu mengganti ajaran Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Contoh misalnya, ya, kadang ada orang itu menganggap adat lebih penting dari sholat. Nah, contoh apa misalnya, Bu? Acara hajatan, pengantin. Ya, banyak pengantin itu tidak sholat. Betul apa tidak? Nah, takut hiasannya, ya, make up-nya. Nah, ini yang mesti hati-hati kita. Ya. Jangan sampai hajatan, pesta, adat, ya, karena saking sibuknya dengan acara itu sampai meninggalkan sholat. Bahkan ada yang rela begadang menyiapkan acara tersebut, ya. Tapi ketika azan subuh, sholat berjamaah, dia tidak sholat. Nah, ini yang kita mesti hati-hati, ya. Padahal sunnah dan kewajiban sholat itu tidak boleh dikalahkan oleh apapun, ya, acara apapun, ya, tidak boleh. Nah, maka ini jelas, ini yang diajarkan dalam agama kita. Kemudian acara adat yang mengandung kemaksiatan. Nah, ada pula tuh tradisi di masyarakat kita yang bercampur dengan maksiatan. Contoh tadi pengantin juga. Nah, ya, di dalamnya ada pesta apa? Dangdutan misalnya. Dangdut di situ ada orang yang minum-minuman, ya kan, mabuk-mabukan. Nah, itu yang dicampur dengan kemaksiatan. Nah, kemudian ada juga adat yang bercampur dengan kesirikan. Na'udzubillah, ini lebih parah lagi, ya. Seperti apa? Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesajenan, macam-macam gitu, ya. Nah, ini yang kadang-kadang mesti kita ketahui. Banyak masyarakat tidak tahu hal-hal seperti ini. Dianggapnya itu adat yang baik, padahal itu menyimpang. Belum lagi tradisi yang membebani. Nah,
Kalau ada adat yang membuat masyarakat terbebani, tadi saya sampaikan tadi, perayaan tadi, apa namanya tadi, yasinan tadi contohnya ya. Nah, padahal dia orang susah nian, padahal dia orang yang perlu dibantu, ya kan? Nah, tapi dia maksokan diri untuk membuat acara. Nah, oke lah acara pertama. Nah, ini tidak sampai 1.000 pula, 100, 1.000 gitu ya. Padahal nengok ekonominya makan sehari-hari payah. Nah, ya. Nah, jangan sampai ini membebani Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Padahal sekali lagi Islam ini tidak ada paksaan melakukan hal-hal seperti itu ya. Karena Rasulullah sendiri sudah saya sampaikan di hadis yang lalu, hidupnya sederhana. Padahal beliau orang kaya, tapi beliau memilih hidup sederhana. Agar apa? Tidak membebani umatnya ya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, sebab itu yang perlu kita garis bawahi di kajian subuh hari ini adalah kebiasaan itu boleh asal tidak menggeser sunnah. Itu ya poinnya. Kalau adat lebih dipentingkan daripada ibadah, nah ini keliru, ini salah, ini mesti diluruskan. Kalau kebiasaan bercampur dengan maksiat, maka itu mesti ditinggalkan ya. Kalau tradisi membebani, maka sebaiknya disederhanakan ya. Nah, jadi makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Karena sekali lagi agama Islami agama yang mudah. Maka jangan sampai kita yang membuatnya sulit. Ya, kadang-kadang kita yang membuatnya sulit. Nah, ya, dengan menambah aturan diri kita sendiri. Jadi jemaah sekalian, tugas kita hari ini adalah bagaimana menghidupkan sunnah dengan tetap menghargai ya, menjaga kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kebiasaan baik selama kebiasaan itu tidak melanggar syariat. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan, apa yang datang dari Rasul kepadamu, kata Allah, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Jadi inilah garis batas kita. Ya, sunnah harus tetap dijaga, kebiasaan boleh diikuti, selama tidak bertentangan dengan syariat. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, artinya kalau kita bisa membedakan antara sunnah dan kebiasaan, maka insya Allah kita akan tenang dalam beribadah, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak pula sembarangan menambah ibadah. Kita jalani agama ini dengan penuh cinta kepada Rasul sambil tetap menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba istiqamah yang menilai setiap amal itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan pikiran ataupun perasaan prasangka. Yang mencintai sunnah Rasulullah lebih dari adat dan kebiasaan manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah warzuqna ijtinabah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak sekalian bahasa